wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Herman dalam pembelajaran daring fisika pertemuan yang ketiga. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang titik berat ya, fisika kelas 11. Sebelumnya kita sudah membahas minggu yang lalu tentang momentum sudut dan impuls sudut ya, serta hukum kekekalan momentum. Nah, kali ini kita akan membahas titik berat ya, masih di materi kinematika dan keseimbangan benda tegar. Titik berat ya, dimana suatu benda kalau kita letakkan pada posisi seimbang. Nah, di sini kita bagi untuk titik berat itu ada pada garis. Untuk garis simbolnya adalah L. Nah, jadi kita ambil contoh, misalkan ini adalah sebuah garis atau kawat. Nah, ketika kawat ini akan kita gantung di manakah posisinya titik beratnya biar supaya dia tidak berat sebelah atau tidak miring ya, maka digunakan nanti persamaan titik berat. Sudah itu ada bangun datar atau dua dimensi seperti contohnya ada persegi ya, persegi panjang. Nah, ini sama juga, di manakah posisi titik berat untuk bangun datar ya, tentunya untuk ini nanti kita ambil diagonal ruangnya ya, nanti ada di penjelasan berikutnya lagi. Nah, yang ketiga ada bangun tiga dimensi, yaitu kita gunakan di simbolnya ada V atau volume, massa, M. Ya, jadi konsepnya yang mau kita cari di sini adalah mencari titik berat di X0 dan Y0. Hari ini kita batasin pertemuannya tentang titik berat di garis dan bangun datar. Ya. Nah, yang pertama kita masuk di garis. Di sini persamaannya X0 sama dengan sigma XI LI per sigma LI sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 tambah dan seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah dan seterusnya ya. Ini untuk koordinat di titik X. Berikutnya lagi ada Y0 ya, persamaannya sigma Y1 dikali L1, saya ulangi, sigma YI dikali LI dibagi sigma LI ya, sama dengan Y1 L1 tambah Y2 L2 ditambah dan seterusnya dibagi L1 tambah L2 tambah dan seterusnya. Nah, untuk bangun datar atau dua dimensi ya, yang persamaannya yang kita buat itu adalah pakai A ya, luas karena dia bangun datar. X0 sama dengan sigma X1 XI dikali AI dibagi sigma AI sama dengan X1 A1 tambah X2 A2 tambah dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 ditambah dan seterusnya ya. Untuk koordinat titik Y0-nya sigma YI AI yakni AI dibagi sigma AI sama dengan Y1 A1 ditambah Y2 A2 tambah dan seterusnya dibagi A1 tambah A2 tambah dan seterusnya. Nah, biar supaya tidak bingung, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh koordinat titik berat pada garis ya, garis. Ini kita gambar yang sederhana aja. Yang pertama ini ada garis yang pertama ini kita buat, ini garis pertama ada tandanya 1. Sudah itu ada garis yang kedua yang ini ya. Ini kita buat di sini 2. Nah, untuk menentukan mana garis 1 dan mana garis 2 itu bebas ya. Mau yang ini nanti garis 1 boleh, yang ini garis 2 juga boleh, tidak ada masalah. Nah, L di sini adalah panjang. L1 panjang, garis 1 ini berapa? Nah, karena kita berhubungan dengan koordinat titik berat pada bidang X dan pada bidang Y, kita tulis sini Y, di sini X ya. Kita harus tentukan dulu di mana titik 0,0-nya ya, titik 0-nya. Di paling kiri ini kita buat titik 0, maka L1 panjangnya itu dari sini ya, dari titik awal ini sampai ke atas. Kita lihat di sini adalah panjangnya adalah 6. Makanya kita tulis 6. L2 ya, gambar 2 ini dari sini kemari itu panjangnya adalah 8. Kita tulis 8. Nah, lalu ingat, titik berat itu adalah titik di mana suatu benda kalau kita posisikan dalam keadaan seimbang ya, pengertian seimbang itu tidak berat sebelah. Nah, X1, perhatikan gambar 1. Kalau dia panjangnya L-nya adalah 6, maka tengah-tengahnya itu adalah 3. Ya, titik beratnya berarti adalah 3 di sini posisinya. Nah, kita tarik pada bidang X, karena dia X1 ke bawah, ini adalah angkanya 4. Maka X1 sama dengan 4 dan
X2 berarti perhatikan gambar yang kedua. Ini panjangnya dari sini kemari adalah 8. Nah, 8 itu tengah-tengahnya adalah 4. Nah, 4 itu kalau kita tarik pada bidang X ya, di sini tetap ketemu juga angka 4 ya, makanya X2-nya kita tulis 4. Nah, lalu Y1. Perhatikan gambar 1. Ini gambar 1 tadi ya. Ini kemari gambar 1. Kita hubungkan ke bidang Y. Nah, di sini dari titik 0 ke atas adalah 6, maka tengah-tengah dari 6 itu adalah 3. Ya, kita tulis di sini Y1-nya adalah 3. Y2, ingat panjangnya tadi adalah dari sini kemari itu 8, tengah-tengah 8 itu adalah 4. Kita tarik pada bidang Y adalah angka 6, maka ditulis ini adalah 6. Jadi anak-anak sekalian, kalau anak-anak sudah bisa menentukan ya yang diketahuinya ini, ya maka kita bisa langsung masukkan ke persamaan. Ya, persamaan untuk titik berat di koordinat X0 dan Y0. Jadi rumusnya X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 dibagi L1 tambah L2. Ya, maka X1 tadi nilainya 4, L1 nilai tadi 6, berarti 4 kali 6 ditambah. Terus X2 nilainya 4 ditambah L2 nilainya 8. Maka 4 kali 6 itu 24 ditambah 4 kali 8 itu 32 ya, dibagi L1 tambah L2 6 tambah 8 hasilnya 14. Maka totalnya ya 24 ditambah 32 dibagi 14 itu hasilnya adalah 4. Nah, untuk Y0-nya ya sama Y1 L1 ditambah Y2 dikali L2 dibagi L1 tambah L2 ya, hasilnya Y1-nya tadi adalah 3 dikali L1-nya 6, Y2-nya adalah 6 dikali L2-nya 8 ya, dibagi L1 tambah L2 atau 6 tambah 4 ya, hasilnya 18 ditambah 48 dibagi 14 yaitu 4,7. Ini tidak ada ya, ini cat ya, jadi hasilnya adalah 4,7. Nah, baik, kita lanjutkan ke contoh pada bidang ya, bidang datar atau luas. Luas itu rumusnya panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Sebentar, ganti spidol dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi, nah di sini sudah kita gambar ada bidang 1. Yang bidang 1 ditandain dari sini. Ya, ini kemari. Ya, ini kemari. Ini adalah bidang 1. Terus ada bidang yang kedua. Ini dari sini kemari sampai kemari. Nah, sebenarnya sama juga seperti garis. Untuk menentukan mana dia bidang 1 dan mana bidang 2 itu bebas. Mau yang ini bidang 2 boleh, yang mau yang ini bidang 1 juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Cuman harus diingat ya, jangan sampai terbalik. Nah, kita mencontoh karena sudah kita buat di sini ini bidang 1, maka luas A1 ya, ingat di sini lebarnya 2 ya, panjangnya kemarin 8, maka luasnya itu adalah 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, A2 karena dia tingginya dari 0 kemari adalah 6 dan sudah dipakai 2 untuk bidang 1, maka kita hitung dari sini dari 2 ke 6 atau 6 kurang 2 adalah 4. Maka tadi lebarnya adalah 2, ini kemari 2 dikali tingginya adalah 4, maka 2 kali 4 adalah 8. Baru kita tentukan X1. Ingat X1 itu pada bidang 1, maka X1 ya bidang 1 ini kita tarik sih sebenarnya diagonal ruang ini kemari, tengah-tengahnya dari sini ya. Nah, maka tengah-tengahnya dari sini kita tarik kepada bidang X ke bawah. Ini X ya, ke bawah itu adalah menunjuk angka 4. Maka X1 adalah 4. Nah, untuk X2 maka perhatikan bidang 2. Bidang 2 itu tengah-tengahnya sini ya. Kita tarik diagonal ruang di kemari, terus ini juga kemari. Nah, titik tengahnya sini tadi. Ini tarik ke bawah. Pada angka berapa di sini dia? Di sini adalah angka 1 karena tadi lebarnya 2. Berarti kalau kemarinya itu pas di angka 1 ya. Nah, maka X2-nya adalah 1. Y1. Nah, perhatikan bidang 1. Bidang 1 ini kan kemarin tadi. Tapi kita lihat tadi koordinat tengah-tengah ini tarik ke bidang Y. Ini adalah sini adalah angka 1, kalau sini adalah 2 ya. Berikutnya untuk Y2 ya, Y2
itu tengah-tengahnya sini. Nah, angka berapakah dari 2 ke 6? Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak bingung, tulis saja 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya ini angka berapa? Ya, tengah-tengahnya adalah angka 4. Maka kita tulis Y2 itu sama dengan 4. Nah, setelah anak-anak bisa membuat ini, maka bisa masukkan ke dalam rumus. Tapi kalau diketahuinya aja masih bingung, masih salah, maka belum bisa mengerjakan sampai kemari. Ya, nanti dalam soal N itu biasanya nanti ada segitiga, persegi, setengah lingkaran untuk bidang, ya. Berikutnya kita tinggal masukkan angkanya saja, ya. Maka ya X0 sama dengan X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2, maka 4 dikali 16 tambah 1 dikali 8 per 16 tambah 8, berarti totalnya 72 dibagi 24 sama dengan 3. Itu koordinat titik X0. Untuk Y0 nya Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 tambah A2. Ya, hasilnya 1 dikali 16 tambah 4 kali 8 dibagi 16 tambah 8, ya. 48 dibagi 24 hasilnya adalah 2, ya. Nah, tadi yang perlu diingat, ya, kembali lagi ke titik berat, ya, di mana suatu benda kalau diletakkan atau digantung seperti bingkai di rumah itu posisinya seimbang atau tidak berat sebelah, ya. Nah, oke anak-anak sekalian, materi tentang titik berat untuk hari ini sampai di 2 sub bagian dulu, yaitu garis dan bangun datar. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bangun 3 dimensi dan massa. Ya, terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.